Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya Prilianti sebagai host di sesi ketiga ini di seminar online pada hari Minggu 26 Mei 2019. Sebelum saya menyerahkan ke moderator, perlu saya ingatkan kembali untuk peserta promkles kali ini untuk tidak mengaktifkan mikrofon apabila tidak ada keperluan, dan jangan lupa untuk mengisi absen. Setelah itu untuk sesi ketiga ini kita akan membahas tentang mengenal jaringan komputer LAN atau Local Area Network yang akan dipaparkan oleh Bu Nur Azizah dan yang akan dimoderatori oleh Bu Ade Triweni. Tidak akan berlama-lama, saya serahkan kepada Bu Ade Triweni untuk memandu kegiatan berikutnya. Silakan Bu Ade. Baik, terima kasih kepada host yang telah membuka kegiatan kita pada sesi ketiga ini. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Karena sudah diperkenalkan oleh host, langsung saja kita pada siang kita akan bersama-sama mendengarkan presentasi yang akan dibawakan oleh presenter kita yang bernama Ibu Nur Azizah, instansi SMK Al-Islah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan judul Mengenal Jaringan Komputer LAN Local Area Network. Kepada Ibu Nur Azizah, dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk host dan moderator kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang mengenal jaringan komputer LAN atau Local Area Network. Sebelumnya saya akan jelaskan, jaringan komputer itu adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang dapat saling berkomunikasi dan menggunakan sumber daya secara bersama-sama. Jadi jaringan LAN itu didefinisikan juga sebagai komunikasi data antara dua komputer atau lebih yang lokasinya terbatas dalam satu gedung atau area yang lebih kecil dengan sistem pengelolaan secara privat. Jadi contohnya itu seperti di ruang-ruang guru atau ruang lab, laboratorium atau warnet. Nah, biasanya itu adalah contoh dari area atau lokasi yang memang banyak menggunakan jaringan LAN seperti itu. Nah, kemudian contoh alat untuk membangun jaringan LAN sederhana diantaranya adalah di sisi sebelah kanan ini. Di sisi sebelah kanan ini ada beberapa alat ya, yang paling utama harus ada, mutlak wajib ada di dalam jaringan LAN, yaitu ada hub, ada kabel UTP, ada konektor RJ45, ada LAN, ada card, ada untuk LAN card, dan di sini juga ada router. Jadi Bapak Ibu, alangkah awal kita untuk mempelajari jaringan komputer LAN itu, yang paling pertama adalah kita mengenal dan memahami dulu fungsi dari setiap perangkat LAN itu sendiri. Nah, jadi tahukah Bapak Ibu yang termasuk dari perangkat jaringan LAN sederhana itu apa-apa aja sih yang tadi sudah saya katakan di depan? Nah, yang ini adalah switch. Dan ini adalah Ethernet card. Ini adalah Ethernet kabel. Dan ini konektor. Konektor ini bentuknya sangat kecil sekali. Dan ini adalah router. Jadi yang pertama kita bahas di sini adalah switch dulu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, switch itu bentukannya seperti ini. Dia untuk port-portnya ini
itu masing-masing ya, tergantung merek. Biasanya ada yang isinya paling kecil itu biasa ada 4 atau 5 atau 6 dan untuk yang banyak itu biasanya ada sampai kurang lebih 10-an lah, seperti contoh ini mungkin ada 8 ya. Nah, jadi switch ini berfungsi untuk menghubungkan masing-masing komputer pada sebuah jaringan LAN. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pernah ke ruang lab atau labnya menggunakan LAN, atau mungkin biasanya ada yang pernah ke ke warnet. Nah, itu kan biasanya tuh dekat kasir atau yang pengelolanya itu kan biasanya tuh ada tuh tumpukan di satu meja yang tumpukannya itu banyak banget kabel-kabel di situ. Nah, tumpukan kabel. Nah, jadi tumpukan kabel di situ itulah yang lagi terhubung ke switch ini, Bapak Ibu. Jadi tercolok di sini. Jadi kalau sudah kabelannya tercolok di sini, biasanya kabel warnanya nyala, warna konektornya nyala seperti itu. Berarti itu menandakan lagi terhubung ke jaringan. Ya. Jadi sistem switch ini dia misalnya satu port ini sisi sebelah kabel satunya. Nah, sisi sebelah kabel satunya lagi dihubungkan ke Ethernet card. Ethernet card itu yang ada di belakang CPU, Bapak Ibu. Biasa kan lihat ada di belakang CPU itu colokan buat kita menancapkan kabel. Biasanya kalau yang udah pernah sering lihat pasti udah tahu lah. Oke. Next, selanjutnya, nah ini adalah Ethernet card. Jadi Ethernet card ini bisa juga disebut dengan kartu jaringan atau LAN card bisa juga. Nah, jadi Ethernet card ini posisinya mungkin kalau secara satuan seperti ini mungkin Bapak Ibu jarang melihat kali ya, karena ya dia Ethernet card ini dia berada di dalam CPU, Bapak Ibu, di dalam CPU. Jadi dia terpasang di dalam CPU, dan biasanya yang hanya terlihat itu adalah port yang saya tunjuk ini. Nah, jadi port ini yang biasa kita lihat di belakang CPU. Nah, jadi di port inilah yang biasanya kita mencolokkan kabel jaringannya di sini. Jadi kalau misalnya LAN cardnya sudah berfungsi, biasanya itu nyala. Jadi di switch tadi nyala, di sisi sebelah switch nyala, dan di sisi sebelah port dari Ethernet card ini juga nyala gitu. Nah, jadi Ethernet card ini bisa dilihat ya, adalah sebuah adapter untuk mencolokkan kabel Ethernet sehingga komputer bisa tersambung menuju jaringan seperti itu. Next, kemudian ini adalah kabelnya, Ethernet kabelnya nih. Jadi Ethernet kabelnya ini itu warnanya macam-macam, Ibu. Biasanya tuh ada putih, ada yang abu-abu, ada yang biru seperti ini. Dan biasanya ini kalau kita biasanya mereka teknisi itu menggunakan Ethernet kabel ini per meteran, bukan per meter sih, per roll ya Bu, per bandrol gitu, per bandrol kalau untuk teknisi. Dan biasanya kalau untuk kita di sekolah kita juga menggunakan bandrolan per dus gitu. Jadi tapi biasanya untuk Ethernet kabel ini dia ada juga sudah tersedia di toko-toko komputer itu yang sudah dijual langsung jadi, langsung lengkap, langsung pakai. Biasanya tuh permintaannya tuh bisa minta buat 1 meter kah, atau yang 5 meter atau 10 meter itu ada. Biasanya ready sih di setiap toko. Nah, jadi Ethernet kabel ini itu yaitu kabel yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke router, atau bisa juga komputer satu dengan komputer lain.
ujung pada kabel ini diberi sebuah konektor yang disebut RJ45. Nah, biasanya Bapak Ibu guru nih yang suka mungkin ada pelatihan apa di kelas apa gitu di suatu ruangan atau mungkin di laboratorium sekolahnya sendiri. Biasanya kan kalau kita bawa laptop sendiri, terus misalnya nah, ada ketersediaan kabel. Biasanya ada tuh di lab ada kabel jaringan. Nah, inilah kabelnya Ibu, Bapak Ibu. Ini contohnya. Untuk di sini contohnya contoh warna kabelnya yang biru ya. Dan ini saya masukkan contohnya ini adalah contoh kabel yang sudah siap jadi, udah dibeli dari toko biasanya. Seperti itu. Dan apalagi ya? Nah, di sini kan dikatakan kalau komputer itu menggunakan kabel inilah komputer itu bisa terhubungnya komputer satu dengan komputer lain. Oke. Jadi begini Bapak Ibu, kalau di dalam jaringan LAN sebenarnya kita perlu banyak waktu sebenarnya untuk menjelaskan Ethernet kabel, atau biasanya Ethernet kabel ini kalau lebih familiarnya anak-anak itu menyebutnya kabel UTP. Jadi kabel UTP ini tuh sebenarnya banyak banget teorinya, nggak cuman singkat. Jadi kabel UTP ini tuh nggak cuman asal pasang Bapak Ibu, dia dalamnya itu kalau untuk teknisi itu pemasangan jaringan LAN, dia itu kan masih polosan, jadi belum terangkai dengan konektor. Jadi dalamnya itu dia berisi kabel-kabel kecil yang ada 8 warna berbeda. Jadi penyusunan kabel ini tuh untuk kabelan itu tuh nggak sembarangan gitu, nggak asal rakit set nggak. Jadi kita ada rumusnya juga lah gitu. Jadi susunan kabel, jadi berdasarkan susunan kabel itu kabel UTP ini tuh punya 8 warna ya Bapak Ibu, 8 warna utama yang jadi ciri khasnya kabel UTP, yaitu ada warnanya, ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, dari 8 warna ini memang sudah jadi ketetapan dari physically kabel UTP. Sama kok isinya, mau kabel UTP-nya yang warna abu atau warna putih atau warna biru ini, dia sama warnanya, tetap warna partikel kabel kecil di dalamnya itu tetap ada 8 warna. Nah, dari 8 warna ini Bapak Ibu, itu ada susunan atau rumusnya lagi, menyusun partikel warna kecilnya itu. Jadi ada rumusnya. Dia dari susunan kabel dalamnya ya, kabel dalamnya itu dari 8 warna itu ada terdapat dua jenis. Apakah kita mau membuat jenis kabel untuk strike atau jenis kabel untuk cross? Jadi kalau untuk strike itu susunan warnanya putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, warna yang saya sebutkan tadi itu kita susun di ujung sebelah kiri kabel seperti itu, di ujung sebelah kanan kabelnya pun seperti itu juga. Nah, berbeda kalau untuk jenis kabel UTP dalam penyusunan strike. Nah, kalau strike itu berbeda kalau untuk jenis susunan cross ya Bapak Ibu. Kalau cross itu susunan warnanya berbeda dari strike, yaitu cross itu putih hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Nah, jadi susunannya di sebelah kiri untuk jenis kabel cross itu susunan kabel strike, dan sebelahnya lagi kabel cross, seperti itu. Jadi kalau untuk membuat kabel UTP dengan jenis cross itu susunan kabelnya di sebelah kiri, nggak mesti kiri sih sebetulnya, mau sebelah satu sisinya menggunakan susunan kabel warna strike dan satu sisinya lagi menggunakan susunan warna kabel cross yang itu. Jadi berbeda. Nah, dari perbedaan itu tadi, dari strike dan cross itu tadi juga fungsinya berbeda. Nah, jadi kalau untuk strike, nah biasanya kalau untuk strike itu dia menghubungkan
sebentar. Nah, kalau untuk strike itu jenis kabel strike yang sudah kita susun dari kabel UTP utama, itu dia menghubungkan antara komputer ke hub atau router. Jadi makanya lah digunakan strike. Nah, biasanya kabel jenis strike inilah digunakan kita di lab-lab itu biasanya, yang dari satu server, dari server di depan ke klien-klien, ke anak-anak misalnya, ke anak-anak komputer 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, itu biasanya menggunakan jenis kabel strike, tapi jadi dicolokkan langsung dari hub, dari klien ke ini dulu, ke router dulu, baru nyampe ke server, seperti itu. Nah, berbeda dengan kabel jenis cross, Bapak Ibu. Kabel jenis cross ini dia kebalikannya, dia hanya bisa menghubungkan pair to pair, artinya dua komputer saja, satu komputer dengan satu komputer yang lain. Jadi dua komputer saja tanpa ada perantaranya router atau switch itu tadi. Jadi langsung, nah atau jadi langsung terhubung, tercolok antara dua itu saja. Nah, oke, sampai di sini. Ya, sampai di sini mungkin akan saya tunjuk yang kursor yang saya arahkan ini adalah RJ45. Ini sudah jadi hasil dari kabel jaringan yang sudah jadi, yang sudah siap pakai. Oke, next di sini kita lanjut lagi ke konektor. Nah, ini adalah konektor yang tadi saya tunjuk di bagian kabel. Jadi konektor ini dia bentuknya kecil. Yang biasa ini ada di kepala ujung kabel sisi sebelah kiri, sisi satu dan sisi kedua. Jadi biasanya ibu bapak guru pasti biasa melihat lah. Nah, jadi inilah Bapak Ibu yang akan kita kepala dari kabel. Inilah bentuknya, dia kecil, dia bening gitu, dan ada, kalau karakternya itu dia bening, terus kayak ada warna-warna pin-pin emasnya gitu di sininya. Jadi biasanya kalau dalam perakitan ya, pelajaran perakitan LAN itu dominan itu paling banyak sering gagal itu biasanya di sini Bapak Ibu, konektornya. Jadi konektor ini kan otomatis kita satu kabel misalnya satu kabel ukuran 1 meter itu pasti menggunakan konektor 2 biji ya, karena dia sisi sebelah satu, sisi sebelah satunya, jadi kan 2. Nah, biasanya kalau anak-anak praktek itu kegagalan itu rentan di sini biasanya itu salah memasukkan kepala. Jadi di sini Bapak Ibu, dari kabel itu tadi kan kabel UTP kan ada 8 warna ya. Nah, jadi 8 warna itu, jadi sama di konektor ini juga terdapat 8 pin emas ya, 8 pin emas. Jadi yang menandakan bahwa warna kabel di dalam kabel UTP partikel kecilnya itulah yang dimasukkan ke dalam sini, ke dalam lubang-lubang kecil di konektor ini. Jadi dia kabel partikel kecil di dalam kabel UTP itu sebisa mungkin harus keluar, terlihat pin emasnya di kepala luar dari konektor ini. Biasanya itu kegagalan dari anak-anak yang merakit jaringan itu biasanya di sini, banyak di sini. Mereka kurang menekan ke dalam kabel itu. Jadi biasanya kabel warna putih, oranye, birunya misalnya sudah pas nih, sudah terlihat pin-pin emasnya. Tapi posisi kabel warna ke-5 dan ke-6 tuh enggak nyampe keluar terlihat keluar dari konektor. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, itulah salah satu kegagalan biasanya. Dan perlu diketahui juga kalau konektor ini Bapak Ibu, dia itu kalau sekali salah, nggak bisa lagi, konektor tidak bisa digunakan untuk 2 kali pakai Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang sekali jelek
kita krimping, kita tang krimping, udah dikuatkan. Kalau memang sekali salah, misalnya nih, aduh, warna pin kabel saya yang di warna 78 nggak keluar, gimana ini? Ya udah, berarti harus dipotong, kabelnya harus dipotong. Kita nggak bisa menggunakan konektor dengan yang sama lagi, jadi harus menggunakan konektor yang berbeda seperti itu. Jadi kalau untuk biasanya, makanya kalau untuk pembuatan jaringan ini biasanya kurang kalau menggunakan 2 konektor saja. Tapi kalau misalnya yang sudah ahli, ya kalau udah masternya cukup 2, biasanya langsung jadi seperti itu. Jadi nah Bapak Ibu, konektor ini tuh digunakan sebagai alat penghubung antara kabel UTP atau Ethernet kabel tadi, dan LAN card atau hub atau switch atau router. Nah, konektor ini bentuknya seperti colokan telepon, hanya saja lebih besar. Nah, nama untuk konektor ini adalah RJ45. Nah, ya Bapak Ibu yang punya telepon rumah biasanya nih. Nah, itu kan ada kabel tuh di belakang telepon buat tersambungnya. Nah, kabel kepala dari kabel telepon itulah Bapak Ibu namanya juga konektor, tapi beda tipenya. Dia seperti itulah konektornya yang sama dengan konektor untuk jaringan LAN ini. Dia bedanya hanya tipenya. Kalau untuk perangkat jaringan komputer ini, itu konektornya itu namanya konektor RJ45 dan dia bentukannya lebih besar dari konektor atau kepala kabel dari telepon rumah. Nah, dan kalau untuk telepon rumah itu biasanya konektornya disebut konektor RJ11 ya Bapak Ibu. Jadi jangan salah, soalnya pernah ada kejadian karena anak-anak itu dikasih tahu, jadi harus kita bedakan mana konektor RJ45, mana konektor RJ11. Jadi pada saat pernah kejadian gitu, anak-anak itu kan disuruh praktek, terus membelilah praktek LAN, terus disuruhlah membeli konektor. Karena konektornya penjelasannya kurang lengkap, jadi anak-anak itu ada yang membeli konektor RJ11 untuk yang dipakainya untuk kabel ke telepon, jadi berbeda seperti itu. Jadi salah ya. Jadi kalau memang untuk kita LAN kabel komputer ke komputer itu konektornya yaitu namanya konektor RJ45 seperti itu. Dan kalau untuk spesifik kabel dari untuk jaringan komputer dengan kabelnya telepon itu pun beda Bapak Ibu. Kalau untuk kabel UTP-nya jaringan komputer itu kan tadi isi partikel dalamnya ada 8 warna. Nah, kalau untuk kabel telepon itu dalam partikel dalamnya itu hanya ada 4 warna. Jadi kan udah jelas berbeda lah seperti itu. Ada 4 warna, jadi beda sekali ya. Next kita sampai di sini, kita menuju ke yang selanjutnya adalah router. Nah, Bapak Ibu, jadi router inilah perangkat keras jaringan komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama atau berbeda. Nah, router itu memiliki fungsi utama untuk membagi atau mendistribusikan IP address, baik itu secara statis ataupun DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, kepada semua komputer yang terhubung ke router tersebut. Nah, jadi dengan router inilah kita biasanya bisa menyeting IP address-nya, ada settingannya lagi, subnet mas segala macam seperti itu. Nanti habis ini ada video yang akan disimak lah seperti itu. Jadi inilah yang pemancar, istilahnya itu pemancar sinyal kekuatan membagi pakai untuk itulah. Jadi di sini router ini Bapak Ibu ya, ini dia juga mempunyai port. Di sini ada mempunyai port yang sama kayak di switch tadi. Jadi di sini sama, dia dicolokkan kabel LAN, kabel jaringan LAN itu tadi, salah satunya dicolokkan ke sini juga seperti itu. Next, kita akan menyimak video
singkat mungkin ya. Ya, selamat menyaksikan. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu, itu tadi ya. Itu tadi simulasi tutorial dari nah, mungkin saya akan kembali menjelaskan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Ini ada komputer klien dan ini ada suite atau hub di sini ya. Ini adalah komputer klien yang akan kita pasang ke jaringan. Nah, sebentar Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, nah ini loh yang saya katakan tadi, LAN card ya. Ya, LAN card itu kan terpasangnya di dalam CPU ini. Jadi inilah portnya LAN card itu tadi. Portnya dari LAN card. Jadi dia itu fungsinya adalah untuk mencolokkan kabel LAN, kabel UTP yang sudah jadi. Jadi ke sini coloknya ya Bapak Ibu. Jadi bukan ke USB, bukan kemana-mana, tapi memang ke port khusus ini yang ada di belakang CPU biasanya. Ya. Oke, baik. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu, di sini ada beberapa komputer klien ya, komputer klien yang sudah terpasang utuh lengkap dengan kabelnya, masing-masing sudah tercolok ke hub. Ini patokannya adalah di hub. Jadi dari hub inilah kabel itu tadi, kabel misalnya klien 1 di sini, klien 2 kabelnya sudah tercolok, klien 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, oke. Nah, jadi kali ini adalah untuk memasang IP dan membuat domain. Biasanya IP itu disetting di setiap masing-masing klien Bapak Ibu. Di masing-masing komputer klien. Settingannya ada, biasanya tuh ada. Ini agak kurang jelas ya. Ini ya. IP-nya masing-masing. Nah, ya perlu diketahui IP kan tadi ada 5 ya, ada 5 klien. Ada 5 klien. Oh enggak, itu tadi ada 5 komputer. Satunya itu komputer server ya Bapak Ibu. Jadi kliennya hanya ada 4. Nah, jadi keempat klien itu perlu diingat, itu masing-masing IP-nya itu harus sama. Yang berbeda itu hanyalah akhirannya. Biasanya kan udah tersetting tuh 192, 168, 1.1. Biasanya itu kalau Speedy IndiHome itu ya. Nah, jadi yang ujungnya itu yang beda. Misalnya kalau untuk servernya kan 1.1 ujungnya. Terus mau klien selanjutnya misalnya ujungnya ya titik 1
berapa ya, 1.2 misalnya, 1.3, 1.4 boleh. Yang penting jangan sama, nggak boleh sama. Komputer sama, misalnya komputer satu ujungnya 2, komputer ketiga juga 2 ujungnya, itu nggak bisa. Jadi disamakan. Jadi harus berbeda di setiap ujung IP, nomor IP ujungnya ya. Oke. Nah, kalau selain IP itu biasanya yang diisi itu ada subnet, mask dan segala macam. Jadi itu udah otomatis sih biasanya. Jadi tinggal di oke. Nah, kalau sudah terhubung keempat klien itu sudah di setting IP address-nya, sudah server pun begitu, sudah juga. Nah, lalu kita pengujiannya itu menggunakan ping untuk melihat apakah jaringan yang kita rangkai ini tadi tuh sudah terhubung ke internet gitu. Biasanya itu ngeping, Bapak Ibu, kadang ada juga yang nggak ngerti ping. Kalau kita di BBM biasanya kan ada ping ya, ping itu beda. Jadi ini ngepingnya untuk mentes apakah jaringan itu sudah terhubung. Nah, Bapak Ibu, biasanya ngeping ini mungkin akan saya tes ya, akan saya praktekkan dulu nih caranya untuk ngeping apabila sudah IP address tersetting di setiap klien. Nah, biasanya ping itu kita di CMD Bapak Ibu. Jadi langsung aja nih, biasanya di search, di tab search ini kita klikkan CMD ya. Nah, klik CMD seperti itu. CMD itu artinya command prompt. Jadi nah, di jendela hitam inilah kita ngepingnya. Jadi ping itu, istilah ping itu, pingnya nggak bisa blue. Ada pernah anak-anak itu bertanya, Bu, kalau ping itu boleh nggak Bu, kenapa harus ping Bu, kenapa nggak blue, kenapa nggak red, kenapa nggak yellow? Jadi enggak, ini emang udah dari sananya ping gitu. Jadi kita tuliskan aja di sini ping spasi. Nah, IP address-nya itu berapa? IP address ini yang ngeping ini ya Bapak Ibu ya, ini klien, komputer klien yang ngeping ini. Jadi ngepingnya itu ke IP-nya si server. Jadi apakah terhubung atau tidak. Jadi seperti itu. Coba ya, misalnya kalau di saya ini dia 192.168. Nah, biasanya 192.168 ini biasanya memang rata-rata seperti ini ya Bapak Ibu ya. Angka nomornya ini memang seperti ini. Ya seperti itu, 192.168.1.1. Ini server ya. Ini adalah IP address-nya server, dan kita enter. Nah, oke. Nah, jadi di sini ada muncul tulisan replay prompt. Jadi kalau tulisan replay prompt itu tandanya jaringannya memang terhubung, sudah terhubung Bapak Ibu ya. Sudah terhubung ke komputernya, sudah terhubung ke jaringan. Itu replay prompt. Nah, bagaimana kalau misalnya belum terhubung? Biasanya misalnya ping ya, ping. Ini kenapa saya bisa replay di sini, karena saya menggunakan IP yang ada di rumah ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya otomatis dia memang ke replay. Nah, contohnya aja kalau misalnya ngepingnya ngetesnya gagal nih. Berarti misalnya 192.168. Satu titik berapa ya? Misalnya 1.90 misalnya. Nah. Oke, salah, sorry. Saya seharusnya, maaf, kesalahan. Misalnya nih, salah nih, ping 192.168 0.10 misalnya. Nah, dia kalau gagal, kalau belum tersambung, pengujiannya belum tersambung, dia biasanya tulisannya itu ini seperti ini, bukan replay Bapak Ibu. Pokoknya apa ya, oh ya, tulisannya itu kayak time request not apa gitu kalau gagal. Ini karena saya sudah tersambung ya, jadi dia ya ini. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu. Ini contoh dari kalau kita ngetes ke jaringan, dia berhasil tersambung, dia tulisannya replay di sini, replay. Kalau nya gagal, itu tulisannya biasanya itu times not apa gitu.
Oke, sudah. Oke, sudah ya. Nah, di sini juga kembali kita. Nah, baik. Ya, Bapak Ibu, jadi dengan kita mengenal jaringan komputer LAN ini, setidaknya ya kita tahu lah gitu manfaatnya. Jadi manfaatnya, jadi ada selain komputer, komputer LAN ini Bapak Ibu, dia itu kan menggunakan kabel. Jadi kabelnya tadi kan kabel UTP ya namanya. Nah, kabel UTP ini dia mempunyai maksimal panjang Bapak Ibu untuk penggunaannya. Jadi nggak bisa sepanjang bandrol semana maunya, enggak. Jadi maksimal kabel ini adalah 100 meter kalau dari ruangan ya, dari ruangan misalnya mau ke ruangan sebelah, dia intinya maksimalnya 100 meter. Karena lebih dari 100 meter itu biasanya nggak bisa terakses lah gitu, agak lemah jaringannya, bisa sama sekali nggak ada. Jadi tadi maksimalnya adalah 100 meter panjang kabel ya Bapak Ibu, dari router atau switch itu tadi. Apalagi ya, oke. Saya akan kasih tahu ini. Jadi dari komputer LAN ini, jaringan LAN ini dia punya kelebihan dan kekurangannya juga Bapak Ibu. Jadi kekurangan dulu deh. Kekurangannya itu dari pemasangan jaringan LAN itu adalah dia instalasinya agak mahal. Jadi memang ya otomatis ya instalasinya memang agak mahal karena dia memerlukan perangkat-perangkat seperti ini, perangkat-perangkat yang kayak misalnya router semacamnya itu yang untuk penguat sinyal. Nah, biasanya seperti itu, memerlukan tambahan perangkat keras di luar itu buat penambah sinyal atau sebagainya. Itu dari biaya kabelnya sendiri yang berapa gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya perangkat LAN itu instalasinya itu ya memang agak mahal lah dibandingkan dengan jaringan komputer lain. Misalnya cuman Oke, nah itu tadi ya, yang pertama itu instalasinya agak lumayan mahal. Terus kekurangannya lagi, masalah pada server pusat dapat mempengaruhi seluruh jaringan komputer yang lain. Jadi kalau misalnya di komputer server itu mengalami gangguan, nah otomatis biasanya berefek ke komputer klien yang lain, ke komputer-komputer yang lain otomatis juga ikut ngeblank, ikut nggak bisa terakses karena di servernya sendiri yang sudah mengalami gangguan seperti itu. Jadi ikut semua nih, jamaah semua gangguan seperti itu. Itu kekurangan kedua. Next, kekurangan ketiganya itu jika banyak PC yang terhubung jaringan LAN, maka jaringannya juga aksesnya juga akan melambat. Nah, jadi itu. Jadi semakin banyak klien yang terhubung dengan jaringan LAN itu, yaitu aksesnya akan semakin melambat. Jadi karena dia berbagi akses, itu juga menjadi salah satu kelemahan dari jaringan LAN. Dan juga dan yang terakhir mungkin ya, yang paling ini dari jaringan LAN ini biasanya dominan kabelnya itu bisa putus. Jadi putusnya itu kebanyakan itu kalau di sekolah itu biasanya digigit tikus segala macam. Nah, itu kekurangannya yang paling sering terjadi lah juga. Jadi penempatan kabel LAN ini harus kita sesuaikan benar-benar lah dengan lokasinya, biar yang mana paling strategis, jauh dari binatang-binatang yang kurang menguntungkan seperti itu. Next, nah itu tadi beberapa kekurangannya. Dan kelebihannya itu dia menggunakan LAN ini, salah satu kelebihannya adalah dia bisa berbagi pakai resource atau sumber daya. Dia bisa berbagi satu printer Bapak Ibu. Dia hanya bisa berbagi satu printer jadi printer itu cukup disediakan satu saja. Jadi yang lain misalnya kliennya ada 4 tadi, bisa langsung
menggunakan di tempat gitu, tanpa harus printernya masing-masing. Jadi cukup satu aja udah bisa berbagi sama-sama. Nah, kedua yaitu kelebihannya adalah kalau menggunakan LAN ini dia keamanannya lebih terjamin seperti itu. Dan ketiga, pertukaran atau sharing datanya melalui jaringan LAN ini dia dapat dilakukan dengan mudah karena ya seperti itu. Kemudian file-filenya dapat disimpan dalam server. Filenya dapat tersimpan dalam server. Jadi kunci utamanya adalah banyaknya kunci utama itu ada di server sih kalau untuk jaringan LAN ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu resiko kehilangan data oleh virus itu sangat kecil. Itu dari jaringan komputer LAN ini. Jadi resiko kehilangan data itu sangat kecil. Ya begitulah seperti itu. Oke. Jadi mungkin ini dulu materinya. Silahkan saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Ibu Nur Azizah yang telah menyampaikan presentasinya. Demikian Ibu Bapak Guru Hebat yang telah kita dengar. Kepada Bapak Ibu Guru Hebat yang lain yang kalau ingin bertanya, silahkan bertanya tentang jaringan komputer LAN ini atau local area network ini. Assalamualaikum. Oh iya Bu. Ya, saya lagi Bu bertanya terus. Oh iya Bu Erliana, silahkan Bu Erliana. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan saya seperti ini Bu Nur Azizah. Iya Bu. Nah, untuk pemakaian printer secara bersamaan antara komputer server dengan komputer klien, tadi kan bisa dilakukan seperti itu ya Bu? Iya. Nah, itu apakah ada settingan tersendiri? Iya. Jika memang ada, bolehkah kita mengetahui bagaimana settingannya, misalnya di komputer server kah settingan itu atau di klien kah settingan itu? Nah, Oke. demikian Bu pertanyaan dari saya, mudah-mudahan bisa berbagi nih. Iya, oke. Baik Ibu Erliana. Pasti Ibu Erliana. Jadi jawabannya adalah pasti. Memang ada settingannya. Jadi gimana ya? Biasanya settingannya itu biasanya dari masing-masing klien. Misalnya si klien satu mau menggunakan printer itu, jadi settingannya ya dari klien komputer satu itu tadi. Dia bentar dulu ya, gimana ya, ini biasanya mohon maaf nih ya, entah ini gimana, biasanya itu ada Bu Erliana di Google itu biasanya ada kok. Misalnya cara men-setting komputer untuk menggunakan cara men-setting komputer klien untuk sama-sama menggunakan satu printer. Biasanya ada sih. Apa ya? Coba kita ini settingannya. Nah, kalau untuk di sekolah saya itu kemarin itu sih bukan saya yang menyeting ya. Cuma jadi tahu pakai aja waktu itu. Kok bisa gitu? Bentar, coba kita coba dulu ya. Cara men-setting Halo Ibu, ya. itu yang seperti UNBK itu ya Bu ya? Ya ini Bu. Seperti UNBK. Kalau yang seperti UNBK tuh kayaknya itu yang di komputer server sih yang printnya tersedia di komputer server itu. Iya, kok print hasilnya. Iya Bu, maksudnya dari maksud kita tuh bertanya Bu, ini kan itu bisa dipakai secara bersama-sama antara server dengan klien. Iya, bisa semua Bu. Settingannya sehingga bukan hanya server yang berperan, tapi klien juga bisa. Nah, iya bisa. Iya bisa Bu. Waktu di sekolah itu bisa dicoba. Cuman masalahnya pas di sekolah itu bukan saya yang nyeting Bu. Jadi gimana ya? Saya mempraktekkan ini bingung juga nih.
Mungkin Bapak Ibu yang lain nih ada tahu ya caranya, mungkin bisa share-share di sini. Iya, Bapak Ibu guru hebat. Ini ada Pak Toyib juga ya di sini. Iya, Pak Toyib. Bagaimana Pak Toyib? Ada ya. Saya oke lah Bapak Ibu ya. Ya Bu Erli ya. Ibu. Tidak apa-apa Bu, barangkali ada teman yang lain. Mungkin Bapak Ibu teman yang lain. Cara men-settingnya. Itu bisa juga berperan. Langsung dari klien. Kalau cuma server sih kita tahu aja Bu, kalau server itu memang berperan penuh. Iya. Cuman ini kan yang perlu kita ketahui itu bagaimana klien itu juga bisa berpartisipasi sama kayak si server. Nah, Iya, seperti itu. Ya. Ya, dengan siapa ya? Pak Imran ya? Iya, Silakan Pak Imran. itu mungkin bisa saja bagi printer kalau di share printernya itu diaktifkan itu. Jadi di server dan kliennya itu kita samakan share printernya. Tuh hati di kulkas emak kulkasnya anu dipaksa dia Aduh. Bapak guru yang lain, kalau ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin bertanya, silakan pada kolom chat kita juga. Halo. Ya, ini dengan Pak Dadan ya. Ya Pak Dadan, silakan Pak Dadan. Ya Bu. Bu, apa keuntungan kita memiliki jaringan komputer LAN dengan yang tidak memiliki? Halo, Ya, halo. jelas nggak Bu suara saya? Iya Pak, bisa diulang? Apa keuntungannya kita menggunakan jaringan komputer LAN dan apa kendalanya ketika kita menggunakan jaringan komputer tersebut? Oke, ya baik. Oke Pak, langsung saya jawab Pak ya. Jadi keuntungannya itu tadi Pak, dari file sharing datanya, paling utama itu sharing datanya itu bisa dilakukan dengan mudah. Jadi dari misalnya di server, ibu gurunya langsung bisa membagikan file misalnya materi pembelajarannya ke anak-anak, itu bisa dilakukan langsung dari satu server ke langsung menuju klien seperti itu. Kemudian dia bisa berbagi pakai fasilitas seperti printer. Kemudian resiko kehilangan datanya oleh virus itu lebih sedikit lah, lebih minim daripada menggunakan WiFi biasanya. Tapi cuman bukan dikatakan dia aman bersih dari virus, enggak, cuman resikonya agak kecil aja lah, seperti itu. Kemudian kalau untuk kendalanya biasanya itu kalau pemasangan paling pertama itu kendalanya itu pada saat memasang kabelnya Pak. Kabel itu biasanya kalau kita menggunakan penyusunan kabelnya mau tipe jenis ring atau bus atau star ya, seperti berkelok-kelok, berbintang-bintang. Nah, itu semakin banyak desain model penempatan komputer itu akan menyusahkan. Nah, makanya biasanya kenapa digunakan biasanya di lab itu kan cuman kayak kotak ya, berjejer, berbaris di depan, terus di belakang, sak belakangnya lagi. Nah, itu mungkin lebih mudah. Jadi kendalanya itu salah satunya, biasanya pemasangan kabelnya agak ribet kalau yang melihat dari lokasinya kurang strategis. Seperti itu. Apalagi ya? Ada juga nih, biasanya kalau untuk LAN itu kan bisa selain di dalam satu ruangan, dia bisa di ruangan satu dengan ruangan sebelah misalnya bisa, karena jarak maksimalnya kan 100 meter ya. Jadi itu memasang kabelnya itu dari ruangan satu ke ruangan sebelah agak ribet sebetulnya. Tapi ya itu tadi, karena keinginannya pengen keunggulannya, ingin aksesnya lebih baik dan segala macam, itu tadi ya harus menyesuaikan lokasinya lah biasanya. Ya, demikian Pak Dadan.
Atau Mungkin ada teman-teman lain, Bapak Ibu guru yang mau menambahkan? Ya, dipersilahkan atau bisa mengisi di kolom chat kalau ada pertanyaan atau langsung. Ini Ibu Nur, Ya, yang ini saya katakan ya. Ini tadi kan tentang kelebihannya ya. ya. Kelebihan tadi keamanan lebih terjamin. Contohnya apa ya Bu? Misalkannya apa aja kelebihan dari LAN itu sendiri? Maksudnya keamanannya bagaimana itu? Ini Bu, keamanan ini bukannya lebih terjamin, maksudnya agak resikonya untuk terserang virus itu lebih minimal lah gitu. Jadi maksudnya itu kayak kita kan kalau menggunakan WiFi, misalnya klik ini kan biasanya bisa keamanan data Ibu, keamanan data, karena keamanan data itu untuk bisa diambil oleh yang kurang hacker yang kurang berkenan gitu loh, data kita. Keamanan lebih ke datanya aja sih Bu, kayak virus apa segala macam. Sama kayak kita menggunakan WiFi atau biasanya kan ada komputer kita tuh hang segala macam. Nah, mungkin agak meminimalisir kehang-hangan itu tadi karena virus-virus masuk bla bla bla, karena kita kebanyakan mengklik-klik situs-situs yang nongol-nongol iklan, kita klik. Nah, itu biasanya kan ada file kita bisa terkunci segala macam, file kita bisa malah terduplikat banyak segala macam. Nah, itu biasanya salah satu contoh terserangnya itu tadi. Jadi mengamankan itulah, setidaknya meminimalisir. Lebih ke data sih Bu, lebih ke data, jadi bukan ini. Ya. Bu, ya. Ya. Di sini lagi hujan deras banget Bu, jadi kurang agak mendengar saya. Oh iya Bu, dengar ya Bu? Ya sudah. Sebenarnya Ibu ini kalau saya dengar ya penjelasannya itu lebih ke perangkat kerasnya ya tentang LAN ini. Sebenarnya Ibu itu di sekolah Ibu sebagai teknisi atau sebagai apa ya Bu? Apa Bu kurang jelas? Aduh. Ya. Sebagai apa? Sebagai apa tadi Bu? Oh iya, ini kan Ibu ini kan menjelaskan ini kan tentang perangkat kerasnya dari ini. Ibu itu di sekolah Ibu tempat mengajar itu apakah sebagai teknisinya atau sebagai hanya tenaga apa ya Bu di sekolah Ibu? Karena Ibu lebih menjelaskan ini ke perangkat kerasnya ini. Iya. Oke, sebenarnya Bu, sebenarnya saya itu guru multimedia. Jadi ini itu ilmu otodidak aja lah, biasanya didapat karena baca-baca. Terus pernah diikutkan juga sebagai ini waktu men-setting jaringan buat UNBK kemarin di lab juga ikut. Saya bagian yang suka perangkat kerasnya, nyusun perangkat kerasnya gitu. Jadi kalau untuk settingannya itu ke guru yang lain biasanya saya serahkan settingan dalamnya. Saya kira itu berbeda teknisinya untuk bagian-bagian perangkat keras. Dan kenapa tidak ada jelaskan lagi? Kenapa Bu? Karena tidak dijelaskan apakah itu teknisinya atau memang bilang karena itu multimedia ya. Oh iya. Iya, halo. Apa ada lagi? Halo. Iya, Bu. Iya. Masih bisa dengar suara saya? Kurang jelas, Bu. Halo. Saya ini sudah dengar Bu ngomongnya. Oh. Bentar. Aduh, gimana ya ini? Bapak Ibu guru
Halo. Ibu, Ya, halo. ya, LAN ini kan biasa digunakan dalam kegiatan. Bu, apa? Maaf, Pak. Aduh, kurang kedengaran, Pak. Di sini deras sekali hujannya. Atau mungkin lewat chat aja ya. Halo, ya ya. Pertanyaan saya itu, apakah jaringan LAN ini digunakan dalam kegiatan pembelajaran dan Maaf nih, Pak Dadan, saya nggak sama sekali nggak mendengar. Nggak mendengar karena ini hujannya lebat banget. Mungkin bisa di chat aja, Pak. Heeh. Ya, mungkin sambil ini saya cerita Bu ya, Bu Adek ya. Jadi saya itu sebenarnya salah satu guru mapel di sekolah. Jadi waktu itu tuh diperbantukan juga untuk memasang ini di lab gitu. Jadi bukan saya teknisi benernya, teknisi yang sesungguhnya enggak. Jadi makanya ini sebenarnya masih sambil belajar juga. Dan ini mau bertanya, ibu saya Putus-putus, Bu. benar-benar bisa dengar suara saya. Iya, ya. Ya, karena waktu kita tinggal 4 menit lagi, silakan Ibu Nur untuk menyimpulkan materi mengenai jaringan komputer LAN ini. Oke. Silakan, Bu. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya untuk materi mengenai komputer jaringan LAN ini adalah dia memudahkan untuk pengaksesan komputer dengan menggunakan beberapa klien, tidak lepas dari perbantuan dari sebuah server. Jadi dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan pastinya yang juga dimiliki oleh komputer berjenis LAN ini, seperti itu. Itu aja mungkin, Bu. Apa ini, Pak Dadan, ini apa dijawab atau gimana, Bu? Yang mana itu, Bu? Bentar. Bila pertanyaan Pak Dadan, bentar saya baca ya. Apakah jaringan LAN ini sering dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran? Bagaimana respon siswa ketika menggunakan jaringan tersebut? Oke, apakah jaringan LAN ini sering digunakan dalam kegiatan pembelajaran? Biasanya, Bu, kalau di sekolah kami itu yang LAN ini digunakannya buat hanya untuk yang itu, Bu, ujian UN kemarin. Jadi kalau yang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari itu biasanya langsung menggunakan WiFi aja sih, gitu. Dan kemudian respon siswa ketika menggunakan jaringan LAN ini, mereka lebih suka karena katanya ada yang bilang lebih suka, ada yang katanya agak ribet, Bu, kayak gini, perlu settingan lagi. Tapi ada juga yang bilang senang sih, Bu, kayak gini, jadi kan tahu gitu katanya. Selain WiFi itu kita tuh perlu menyediakan kabel-kabel begini-begini katanya. Jadi masing-masing sih, Pak, respon anak-anak, Pak. Ada yang memang suka karena memang dia kayaknya memang suka buat teknisi mempretel-pretel gitu. Ada juga yang memang bilang anak satunya yang memang agak ribet gitu. Jadi masing-masing. Ya, gitu. Ya, karena Ibu Nur Azizah yang menyimpulkan. Terima kasih kepada Ibu Nur Azizah bahwa pada sangat berat sekali. Dan apabila ada sesuatu dari lain hal ditanyakan, silakan bisa chat Ibu Azizah. Ya. Oke, Pak Dadan, mungkin itu aja, Pak Dadan ya. Kalau kurang lebihnya nih mohon maaf nih. Ya, baiklah, karena materi
terima kasih Bu Ade. Alhamdulillah hari ini kita sudah mendengarkan paparan dari Bu Nur Aziza. Untuk absen, mohon diisi dulu sebelum meninggalkan room chat gitu ya Bu ya. Untuk hari ini sesi 3 ini kita akhiri. Selamat beristirahat, nanti akan bertemu lagi di sesi keempat. Saya sebagai host meminta maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Bu Rina. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, jangan lupa absen. Kita istirahat dulu ya. Nanti kita masuk lagi di sesi keempat. Ibu Prilly. Oke, terima kasih. Itu mic presenternya Bu Nur Aziza juga nggak apa-apa dibalikin ke saya. Saya tarik sendiri. Ya, bentar Bu, saya mau isi absen dulu ya. Silakan Bapak Ibu. Mau live silakan, mau Isi absen dulu Ibu. silakan. Yang mau standby di room juga nggak apa-apa. Nanti kita mulai lagi jam 13.00 WIB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.